Selamat datang di info seputar One Piece. Jadi kita kebetulan ini lagi udah malam bakal bahas tentang kejutan yang ada di manga One Piece yang bakal rilis minggu ini, yaitu One Piece 1064. Nah, ada serangan baru dari baik itu Law sama Kurohige. Nah, di sini itu lebih dari setengah bab yang akan datang nanti akan mengungkapkan bagaimana pertempuran sengit antara perompak di lautan. Setelah terkejut melihat Law telah memiliki kekuatan Akuma no Mi, Blackbeard atau Kurohige kita panggil aja, menggunakan serangan baru yang dinamakan Crash. Ini nggak tahu ya apakah nanti ada terjemahan bahasa Indonesianya atau enggak. Ini adalah serangan khas dari buah iblis Gura-Gura no Mi. Nah, di sini kita bakal ngeliat terlihat Law menggunakan serangan bervariasi dari Akuma no Mi yang telah bangkit, termasuk Shock Wheel. Udah gitu, serangan dari Law ini membuat Kurohige ini nggak berkutik. Ini kalau saya lihat bocoran manganya yang gambarnya itu jadi si Blackbeard ini atau Kurohige ini ditusuk gitu, Yonko tanpa tertusuk dari belakang akibat serangan itu. Sementara itu serangan Dokkyu masih bisa diatasi oleh bajak laut hati yang bernama Sachi. Nah, terakhir pembaca akan melihat Kurohige menggunakan Kuro Uzu atau Dark Vortex untuk menyingkirkan Law. Nah, setelah itu kita nggak tahu nih apa kelanjutan dari pertarungan keduanya. Nah, sementara itu terjadi dialog antara Puding dan bawahannya di dalam tahanan Blackbeard. Jadi di kapal itu ternyata Puding diculik. Nah, sekarang udah ada di kapalnya Kurohige. Nah, Puding mengatakan bahwa jika ibunya hidup, maka Big Mom akan membungkam mulut bajak laut Kurohige. Nah, mendengar itu bawahan Kurohige hanya bisa menertawakan Puding. Nah, bawahannya itu bilang kalau sekarang ini bosnya itu lagi ngelawan orang yang udah ngebunuh ibunya Puding gitu. Nah, dari kejauhan Van Auge bertanya apakah mereka akan kembali ke kapal setelah Law menyerang kaptennya dengan shock wheel milik Law. Sambil terbatuk-batuk, Kurohige tetap melakukan pertarungan dan menyebutnya dengan omong kosong. Jadi dia nggak mau ngalah ya. Di tempat lain, tepatnya di Pulau Egghead, Bonnie menggunakan kekuatannya untuk Luffy, Jinbei, dan Chopper. Jadi sebelumnya itu mereka diserang sama pacifista milik kayak yang mirip sama Kuma. Nah, dengan kekuatan Bonnie, Luffy sama Chopper jadi lebih tua. Itu disebutnya 70 tahun. Kalau Bonnie sama Jinbei itu jadi anak kecil. Nah, jadi gambar Luffy yang 70 tahun ini katanya sebelumnya sempat digambarin sama Oda Sensei di ada SBS nih, kayak Q&A-nya di komik gitu. Terus Bonnie menemukan lightsaber di tempat Vegapunk. Tiba-tiba Luffy ketakutan. Jadi lightsabernya tuh mungkin kayak lampu kali ya. Terus ngelihat Bonnie kayak anak kecil, kaget mungkin ya. Sementara itu kulit topi jerami lainnya tiba di sebuah tempat yang bernama Phase Lab. Kalau di bahasa Inggrisnya itu Lab Phase, seperti judul bab ini. Nah, kemudian Vegapunk Lilith memberitahu bahwa mereka harus berganti pakaian sebelum masuk. Ini kalau nggak salah nama tempatnya itu Vega Force 1. Sama seperti Luffy CS, pakaian mereka tampak futuristik kecuali Sanji. Kalau Sanji itu dia kelihatan pakai baju ala-ala Hawaii gitu kayak Jinbei. Nah, ternyata yang masuk ke Vega Force itu nggak semuanya. Ternyata Zoro sama si Brook itu tetap di kapal, soalnya dia nggak percaya sama Vegapunk Lilith gitu. Jadi dia beranggapan kalau misalnya ada apa-apa nih sama teman-temannya, ya setidaknya dia bisa langsung menyerang gitu. Tapi jadi yang pergi ke Vega Force itu ada Nami, Robin, terus siapa lagi? Ada Sanji sama Franky. Itu berempat. Nah, bersamaan itu pula Vegapunk Shaka menghubungi Monkey D. Dragon, pimpinan tentara revolusioner. Dia mengatakan bahwa ajalnya akan segera tiba pada Dragon. Terus kata Dragon teh, lu nggak usah bercanda gitu. Kayaknya nggak mungkin gitu Vegapunk bisa
mati begitu aja gitu. Tapi kayaknya Vegapunk juga mungkin udah ada firasat kayaknya dia bakal dikejar sama pemerintah dunia. Nah gitu dulu aja kejutan manga One Piece dari 1064. Diperkirakan bakal seru sih. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like and subscribe.